Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Global Web, suara santri untuk dunia. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat penting. Makanya kali ini kita ngemanggil orang nih ya kan. Kita ngemanggil orang yang mungkin sudah banyak kali prestasinya, tapi yang ke pembahasan inti kita nih. Ke pembahasan inti kita akan ngebahas tentang salah satu prestasi dia, yaitu adalah FLS3N. Gara-gara itu yang prestasi baru dicetusnya, dan ini ngebuat kami wah, bisa juga loh FLS3N di bagian ICPS menjadi salah satu juara gitu di bagian, apalagi di bagian provinsi gitu kan. Jadi langsung aja nih kita kenalan nih sama kawan kita yang satu ini. Baiklah, boleh lo kenalan dulu namanya? Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama Ana, Zikra Nusantara. Biasa dipanggil oleh teman-teman, keluarga, itu Zikra. Oke, berarti lebih akrabnya dipanggil dengan Zikra ya. Ya. Oke. Ana lahir di kota Pekanbaru 15 Juni 2010. Dan sekarang berarti Ana 15 tahun. Dan bentar lagi itu 16 tahun. Oke. 16. Oke, baiklah. Tuh Zikra nih sekarang menduduki kelas berapa nih berarti? Ana di kelas 10, tepatnya 10.6, bersama wali kelas yaitu Ustaz Isworo dan teman-teman yang setiap hari bikin cerita bersama. Lalu Ana berasal dari atau tinggal di kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Paus. Oke, baiklah Zikra. Abang dengar-dengar nih kan, ada yang baru nih, katanya ada prestasi yang juga membuat abang penasaran nih, gimana sih cara Zikra bisa ngebuat prestasi itu menjadi dicantumkan namanya masuk ke dalam grup apa segala macem gitu kan. Soalnya di CPS ini biasanya yang berprestasi itu selalu didokumentasikan gitu ya kan di dalam grup atau segala macam. Jadi nama Zikra tuh terpampang gitu, Zikra Nusantara. Abang baca namanya aja gitu kayak wah, mencerminkan Indonesia banget gitu ya kan. Nusantara namanya gitu. Baiklah, berarti abang panggil Zikra aja gitu ya, biar lebih akrab gitu, lebih dekat kita ngomongnya kan. Oke, baiklah. Zikra, apa nih prestasi yang kemarin baru dicetak? Kalau prestasi, alhamdulillah atas kuasa Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baru-baru ini Ana berhasil meraih harapan 1 pada ajang lomba cipta puisi FLS3N tingkat kota Payakumbuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, berarti Zikra baru siap membuat lomba cipta puisi FLS3N di cabang kota Payakumbuh. Payakumbuh. Bukan berarti tingkat apa tuh? Tingkat kabupaten kota, mewakili SMA IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh yang tercinta. Siap. Oke. Tapi ngomong-ngomong nggak bahas tentang yang tercinta di ICBS Global Insan Cendekia Boarding School Global nih kan. Emang sudah seberapa cinta sih Zikra dengan Insan Cendekia Boarding School Global nih? Tentunya salah satu bentuk cinta Ana pada sekolah kita ini ialah memberikan atau mengharumkan nama sekolah kita dengan banyaknya prestasi yang alhamdulillah sudah pernah Ana raih sebelumnya. Dari SMP hingga SMA sekarang. Oke, kalau untuk ngebahas prestasi-prestasi di SMP kayak bakal panjang tuh ya kan. Oke, jadi kita akan singkirkan dulu lah yang dari SMP sampai SMA sekarang. Abang ada tertarik nih sama yang FLS 3N nih kan. Oke, jadi di FLS 3N nih Zikra ikut cabang cipta puisi kan. Ya. Oke, cipta puisi itu puisi apa aja yang Zikra ciptakan tuh di situ? Kalau sebelum lomba itu pertama kita tentunya pelatihan dan Ana sudah menciptakan 2 puisi. Yaitu puisi pertama dengan judul Akar yang Lupa Akan Tanahnya. Puisi ini bermakna akar ini dilambangkan atau melambangkan penduduk suatu kota. Yang lebih tepatnya Ana bahas yaitu orang Minang yang lupa akan tanahnya. Tanahnya ini berarti kampung halamannya. Nah, pada zaman sekarang itu orang-orang banyak merantau sehingga
banyak juga yang lupa akan tanah sendiri, lupa untuk menyuburkan tanah yang sudah membesarkan mereka. Oke, berarti hitungannya ya dalam makna visi tersebut Zikra ngebilang bahwa sifat orang-orang Minang yang suka merantau gitu ya kan. Ya. Oke, setelah itu ciptaan visi pertama tuh. Itu bisa kami lihat itu udah dipublikasikan belum sih? Kalau dipublikasikan sampai sekarang Ana belum tahu, cuman kalau dari pihak FLS3N-nya mungkin sudah mereka pegang dan mungkin akan dipublikasikan. Oke, berarti Zikra belum ada ngeposting tuh di IG Zikra? Belum. Belum ada. Tapi ada nggak yang udah Zikra apa posting di IG Zikra sendiri? Kalau postingan itu ya puisi atau karya-karya lain seperti surat, cerpen. Tapi tidak FLS3N, Ana banyak juga ikut lomba lain seperti alhamdulillah kemarin atau awal-awal semester 1 kelas 10 juga pernah harapan 1 juga di lomba Gebiar Sastra Pustaka 22 tingkat Kota Payakumbuh juga mewakili SMA IT ICBS. Lalu juga kemarin Ana ikut lagi lomba cipta puisi pada ajang Lembua yang diadain oleh Uda Agus. Agus apa tuh? Uda Agus adalah penyair profesional di Kota Payakumbuh yang sudah mendunia karya-karyanya. Oke. Dan alhamdulillah baru-baru ini karyanya sudah terpilih untuk dibukukan oleh pihak Lembuanya. Oh, Dia tunggu juaranya lagi di tanggal 16. Berarti tinggal dibukukan lagi dan juaranya nanti diumumin di tanggal 16 gitu kan. Oke, berarti kan kemarin FLS3N nih. FLS3N tuh ada berapa banyak Ustaz Zikra ngebuat puisinya tuh? Atau cuma satu tuh aja? Kalau dari ketentuan lombanya memang satu, cuman persiapan untuk lombanya itu sudah ada 2 atau 3 puisi. Oke. Baiklah, itu kan untuk cabang FLS3N. Cuma Abang tadi dengar katanya waktu kelas 10 Zikra waktu kelas 10 awal-awal Zikra ada juga kemarin tuh lomba di Pustaka Gebiar 22 kan. Itu pustaka cabangnya apa juga? Cipta puisi juga kah atau apa? Kalau di Pustaka 22 dalam ajang Gebiar Sastra tingkat Kota Payakumbuh itu Ana ikutnya 2 cabang lomba. Pertama itu cipta puisi dan baca puisi. Baca puisi ini sebenarnya udah dari SD Ana alhamdulillah pernah juga menjuarai tingkat provinsi, tingkat nasional bahkan sudah pernah baca puisi. Cuman kalau di SMA mungkin lebih minat ke cipta puisi karena Ana lebih suka memaknai sesuatu itu, Bang. Oke, berarti ya kalau dibahas dari prestasi-prestasi SMP udah pernah nasional lah untuk ngebaca puisi gitu kan. Di SD, Bang. Oh, di SD udah pernah nasional untuk ngebaca puisi. Oke, tuh kemudian di SMA nih lebih ke minat ke cipta puisi. Untuk ya gara-gara juga minat dan bakat Zikra ya kayak sukanya memaknai sesuatu yang dalam gitu ya kan. Oke. Bahkan tadi dengar tentang yang yang lupa akan tanahnya aja tuh kayak, wih, itu aja dari judulnya udah bermakna kali loh bagi puisinya, apalagi isi dalamnya ya kan. Oke, itu ngebahas tentang prestasi Zikra di FLS3N. Kayak Abang masih kurang nih untuk ngebahas FLS3N. Tapi kayak Abang mau tahu nih, apa aja sih prestasi-prestasi yang dah Zikra buat selama SMA nih selain itu? Kalau untuk prestasi selama SMA karena kita baru masuk lah istilahnya. Itu masih dalam ajang perlombaan atau masih persiapan untuk lomba-lomba. Untuk sekarang Ana masih persiapan untuk ajang lomba seperti OSN, cabang geografi. Lalu kemarin juga ikut lomba OGG yaitu Olimpiade Geografi dan Geoscience di ITB dan tanggal 25 insya Allah pengumumannya. Oke, Lalu berarti pernah juga ikut ONG Olimpiade Nasional Geografi dari UI juga pernah. Dan sekarang lagi persiapan untuk OBA, Olimpiade Bahasa Arab. Lalu LCC 4 Pilar dan prestasi lainnya juga. Oke, berarti nih sekarang Zikra juga lagi nunggu-nunggu kapan nih pengumuman juaranya nih ya kan.
Oke, berarti ya mungkin dari yang tadi yang UI itu juara apa enggak tuh? Kalau yang UI mungkin karena Ana masih newbie, masih baru gitu di pelajaran geografi, jadi Ana masih dapat pengalaman dan tidak lulus ke tahap nasionalnya. Oh, berarti jadi pelajaran aja tuh bagi Zikra ya kan. Mungkin ini nih jadi pelajaran nih bagi apalagi baru kelas 10 udah bisa sampai ke UI lomba-lombanya ya kan. Oke, itu selama SMA tuh. Hmm. Berarti yang SMA nih paling tinggi udah sampai tingkat mana nih? Kalau SMA masih pernah sih nasional, cuman ajang lomba online kan nasional, tetapi sudah terakurasi Puskesmas. Dan Oke. cabang lomba bahasa Arab medali emas. Medali emas. Itu dari online juga tuh. Oke, itu tuh selama SMA tuh Zikra telah menggapai beberapa prestasi-prestasi yang lain gitu ya kan. Tapi kan Zikra bilang Zikra emang udah dari SMP di sini kan. Dan Zikra juga bilang tuh prestasi-prestasi Zikra waktu SMP itu banyak gitu kan, bertebar lah gitu kan. Jadi ông coba ngebahas nih satu-satu dulu dari SMP dulu. Baik, untuk prestasi selama SMP, kita mulai dari kelas 7. Kalau kelas 7 Ana di sini masih ya namanya anak baru mondok. Jadi istilahnya belum matang kali di prestasi. Jadi kalau kelas 7 itu masih lomba-lomba tingkat sekolah seperti MTQ, cabang Fahmil Quran, lalu juara 2, lalu Yes, juara dua, juara dua gitu ya kan. Habis itu, lalu Galafest Global Language Festival cabang ranking 1 dan juga cerdas cermat juara 2. oke. Berarti ranking 1 nih beda nggak sama cerdas cermat nih? Kalau ranking 1 tentunya kita mencari juara 1. Kalau cerdas cermat yaitu lombanya bergu atau ada timnya. Oke, berarti tergantung tim juga kan kalau dari cerdas cermatnya itu sendiri kan. Oke, itu untuk kelas 7 tuh. Berarti lombanya masih ya di tingkat sekolahnya aja lah ya kan, di tingkat ICB Insan Cendekia Boarding School globalnya aja gitu kan. Oke, di kelas 8 udah mulai-mulai nggak nyenggol-nyenggol lomba-lomba yang mungkin di tingkat kabupaten atau provinsi gitu. Kalau kelas 8 Ana mulai dari KSR, kompetisi sains ruang guru. Ana waktu itu ngambil cabang IPS. Sebenarnya dari SD Ana udah ikut OSN matematika dan tingkat kabupaten, tapi Oke. tidak juara. Karena SD itu Ana lebih minat ke matematika, baca puisi dan lain-lainnya. Lalu masuk ke SMP, Ana minat ke IPS. Makanya Ana ikut KSR cabang lomba IPS. Pada kelas 8 itu ada 2 tahap, regional sama nasional. Yang regional alhamdulillah Ana lulus masuk ke nasional, tapi nasional Ana nggak lulus. Lalu kelas 9 Ana ikut juga KSR cabang IPS juga. Di tahap regional Ana gagal. Tapi nggak apa lah, KSR loh, udah sampai tahap provinsi, udah masuk ke nasional gitu kan. Oke, berarti untuk di waktu SMP Zikra lebih tertarik ke IPS sama cipta puisi masih tertarik juga apa gimana? Kalau SMP cipta puisi yang berkaitan dengan sastra itu belum muncul di SMA. Cuman selain KSR, Ana juga ikut lomba-lomba lain seperti Alpine, Olimpiade PAI nasional, dan di provinsi Ana masuk peringkat 8. Lalu Oke. selain itu OBA, Olimpiade Bahasa Arab. Nah, karena OBA inilah alhamdulillah kepercayaan diri dan kemampuan diri Ana itu meningkat di Olimpiade Bahasa Arab. Di kabupaten itu alhamdulillah Ana juara 2 mewakili SMP Insan Cendekia Harau di tingkat kabupaten 50 kota. Lalu di provinsi Ana juara 3 mewakili kabupaten 50 kota di provinsi Sumatera Barat dan lanjut ke nasional. Langsung lanjut ke nasional gitu ya kan? Di Oke. nasional Ana masuk 25 besar. Cuman karena juaranya cuman 15, jadi Ana cuman dapat honorable mention aja atau penghormatan sebagai
finalis lah gitu, Bang. Oke, walaupun ya sudah sampai kayak OSN gitu juga ya kan. Kan ada juga yang misalnya ke OSN tapi dia dari cabang 30, dari nomor 30 ke bawah gitu dapat honorable mention ya kan. Berarti sebagai finalis tetap juga dapat honorable mention walaupun di cabang Olimpiade Bahasa Arab. Tuh di SMA nih Zikra juga mengikuti Olimpiade Bahasa Arab juga lagi kan? Ya, lagi persiapan dan insya Allah lombanya tanggal 16 yaitu hari Sabtu minggu ini. Oke, kita doalah sama-sama semoga Zikra tuh bisa lulus di cabang Olimpiade Bahasa Arab kali ini sampai nasional, udah finalis kemudian juara gitu kan, juara 1. Nanti abang undang lagi Zikra untuk podcast lagi di sini. Tahap 2 guys. Tahap 2. Ditunggu ya kan. Oke. Habis itu untuk prestasi waktu di FLS3N ini lah ya kan. Abang mobile itu FLS3N ini Zikra tuh sebagai yang juara harapan 1 gitu, walaupun harapan 1 gitu, nggak kayak sebelum-sebelumnya walaupun udah sampai finalis di nasional atau provinsi. Tapi yang abang pengen tahu tuh gimana sih perjuangan Zikra, kok bisa Zikra tuh bisa ngeciptain puisi yang bermakna gitu. Kalau untuk perjuangan tentu beratnya bukan karena di lombanya, karena Ana itu berusaha untuk menyeimbangkan tuntutan dari sekolah, yaitu belajar, naikin nilai untuk ujian juga, lalu murojaah, menghafal tahfiz Al-Quran. Lalu Ana juga berkontributor sebagai anggota BES Bahasa Global Putra periode 2026. Lalu selain itu Ana juga aktif di organisasi-organisasi seperti BSMR, dan lain-lain lah sastra kan. dan lain-lain. Soalnya banyak kali disebut satu-satu nih, nunggunya kelamaan nanti nih kan. Oke, tapi ya berarti Zikra juga bilang tadi Zikra mencakup sebagai BES Bahasa gitu kan. Oh pantes, nggak diragukan lagi nih kenapa Zikra tuh mengikuti Olimpiade Bahasa Arab. Toh Zikra sendiri kan termasuk dalam BES Bahasa gitu kan. Oke, di BES Bahasa nih Zikra tuh aktif nggak sih menurut Zikra sendiri? Kalau menurut Ana, alhamdulillah Ana sudah memberikan dampak yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi BES atau Badan Eksekutif Santri yang bisa menaungi santri, meningkatkan skill-skill mereka dalam berbahasa. Oke, berarti ya udah banyak banget lah gitu kan perjuangan-perjuangannya. Apalagi ya demi bisa mencakup namanya harapan 1 walaupun masih di sini gitu kan. Ya namanya Ubi juga kan, baru masuk gitu kan kelas 10 ya awal-awal. Ya pastinya nanti itu jadi pelajaran juga di kelas 11-nya nanti untuk biar ya lebih berjuang lagi, lebih berusaha, mungkin bisa sampai nasional loh. Ya kan ciptaan visi Zikra, amin ya kan. Ya rabbal alamin. Itu berarti ya di sampingnya banyaknya tuntutan-tuntutan dari sekolah mungkin seperti belajar, mengaji ataupun mengikuti organisasi-organisasi, Zikra juga belajar untuk ya namanya ngebuat puisinya gitu kan. Itu Zikra tuh ngebayanginnya gimana sih supaya Zikra bisa ngebuat puisi itu? Sebenarnya kalau bikin puisi dari segi Ana itu, Ana memang kurang kuat gitu kalau dari segi diksi. Cuman kalau dari segi perspektif, insya Allah Ana bisa. Ana itu suka mengambil perspektif dari sisi yang tidak terduga gitu. Oke, berarti kayak di sini nih ada ruang loh untuk ditengok, ada lo maknanya dalam di sini ya kan. Oke. Udahlah Zikra, mungkin segitu aja nih dari abang nih Zikra. Maaf lah mengganggu waktunya bagi Zikra ya. Oke, terima kasih juga kita ucapkan sama Zikra. Oke, terima kasih nih kepada teman-teman semua. Kan itulah bukti kecintaan Zikra terhadap ya Insan Cendekia Boarding School Global dengan menampilkan berbagai banyaknya prestasi-prestasi dari beliau ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.